Puji nama Tuhan, selamat siang jemaat Tuhan, Shalom. Lebih lagi dengan antusias katakan Shalom. Yes, berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Ya Bapak Ibu, saya percaya di siang hari ini semua yang berada di tempat ini sudah menyiapkan diri dengan yang terbaik. Karena kita datang untuk beribadah, menyembah dan meninggikan Tuhan, amin. Dan di siang hari ini Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Kita menyapa kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati, tanya kabar. Ya. Iya. Mari kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan di siang hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu bersatu hati datang di tempat ini dengan antusias Tuhan. Kami mau membawa syukur kami mau membawa puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan sembah syukur kami, Engkau hadir di tempat ini menikmati pujian kami. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Bapak Ibu kita mau menari bersama untuk Tuhan. Come on. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah siap untuk menerima sukacita surga? Boleh lambaikan tangan. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata menuhiku. Yang antusias katakan haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora.
sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Coba Tuhan katakan amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan katakan amin. Kan? Siap untuk melompat bagi Tuhan? Kan? Lebih antusias tepuk tangannya buat Tuhan kita. Amin. Jangan duduk dulu jemaat Gilgal. Semua dengar tepuk tangan yang luar biasa kebaktian dua. Lihat kanan kirinya ada yang bersukacita atau muka-muka masih muram. Oke, lihat katakan Tuhan Yesus baik bagi engkau. Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih begitu antusias. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani silahkan bisa ketemu dengan pelan-pelan kita atau bisa menghubungi
nomor yang nanti akan kita tayangkan di layar ya. Jika butuh pertanyaan dan butuh pelayanan silahkan bisa menghubungi nomor di layar nanti. Dan tidak ada jemu-jemunya, kami terus mengajak Bapak Ibu untuk antusias dalam ibadah kita. Ibadah minggu depan kita adakan seperti biasa. Di kebaktian satunya jam 9 dan kebaktian 2 jam 11 siang. Dan ibadah kids juga diadakan di kebaktian yang sama di setiap hari minggunya. Di pagi jam 9 dan juga di kebaktian 2-nya jam 11 siang di lantai 2. Silakan yang punya putra-putri yang masuk kategori Sunday School bisa diajak ke lantai 2 supaya Bapak Ibu bisa beribadah dengan nyaman. Dan bagi yang punya putra-putri yang masih menyusui silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui ruangan yang ada cerminnya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya, ada audio yang bisa didengarkan di sana. Dan kedua, Grow 101 kita sudah di materi yang terakhir, penginjilan pribadi. Tepuk tangan buat murid-murid Kristus yang tetap setia. Ini materi kita yang terakhir di kelas 101 dan akan kita lanjut di kelas berikutnya di 102. Di setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2 dengan materi penginjilan pribadi. Dan ibadah pemuda kita, GNG dan juga Pro-M kita adakan setiap hari Rabu. Untuk yang GNG di lantai 1 kita adakan di setiap hari Rabu jam setengah 7 malam di lantai ini. Baru yang Pro-M-nya, mereka yang kerja, yang masih single, belum menikah, silakan gabung di setiap hari Rabu di komunitas profesional muda kita di jam 7 malam di lantai 2. Doa Jumat diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore, bukan hanya pengerja, tapi kita semuanya jemaat Tuhan diundang untuk hadir sama-sama beribadah di dalam Friday prayer kita di setiap hari Jumat jam 6 di lantai ini. Family Cell, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti Family Cell, ataupun yang tadi, Bapak Ibu yang masih baru, pengen tahu gereja kita, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, untuk pertanyaan, pengen tahu gereja kita seperti apa, dan juga tentang Family Cell, yang rindu untuk bertumbuh bersama, silakan bergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor ini, sehingga akan dilayani, ditaruh di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh, dimuridkan dengan baik. Persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu bisa berikan di amplop-amplop yang tersedia. Ada informasi, ada amplop yang berbeda. Kalau yang coklatnya gelap itu untuk persembahan biasa. Tapi yang untuk perpuluhan amplopnya ada di depan. Ketika Bapak Ibu masuk di sebelah kanan, di pojok. Nanti ada amplop yang warnanya agak kekuningan. Itu perpuluhan. Dan bisa masukkannya di kotak-kotak yang tersedia. Tapi jika Bapak Ibu memberikannya secara online atau transfer, bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Dan buktinya bisa dikirim juga di WA di nomor yang tertera di layar. Ada pencarian dana untuk anak muda kita demi merayakan, demi untuk mengadakan summer camp ya. Summer camp anak muda, silakan tepuk tangan buat anak muda kita. Kita dukung mereka di acara summer camp ini. Anak muda kita pengen diperlengkapi lebih lagi. Ya mereka tentu butuh support dari kita Bapak Ibu. Silakan ada pencarian dana, bisa beli makanan di bawah dan juga dalam rangka ulang tahun gereja kita. Summer camp-nya kita adakan tanggal 27 sampai 29 Juni. Untuk HUT gereja kita akan adakan di bulan Agustus. Silakan Bapak Ibu bisa mensupportnya dengan beli makanan yang ada di bawah. Penyerahan anak kita adakan setiap bulan di minggu kedua, minggu kedua, dan silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Jika Bapak Ibu punya putra-putri yang pengen diserahkan pada Tuhan, silakan bisa menghubungi nomor tertera di layar dan kita akan layani di setiap bulannya di minggu kedua. Pengumuman yang penting yang terakhir adalah outreach dalam rangka ibadah kenaikan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu luar biasa. Kita akan adakan outreach dalam rangka ibadah kenaikan di tanggal 18 Mei, hari Kamis. Jadi hari libur, kita adakan ibadah ini ibadah di luar, outreach. Kalau yang dulu istilahnya ibadah padang. Kita buat di ibadah kolam ya, tempatnya di sana kolam bagus dan biaya masuknya 15.000 per orang. Ini ditanggung, silakan Bapak Ibu yang mau ikut bisa langsung mendaftar ke Family Cell masing-masing untuk nanti bisa ikut sama-sama ibadah kenaikan kita di tanggal 18 Mei di Mercy Park ya, tanggal 18 Mei dengan biaya 15.000 per orang. Untuk anak di bawah 5 tahun free gratis tiket masuk. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar ke Family Cell untuk bisa ikuti sama-sama, ajak semua keluarga teman kita untuk ngikutin ibadah kenaikan kita di tanggal 18 Mei di Mercy Park Kalase. Itu saja pengumumannya dan informasi terakhir, ibadah kita ini disertai perjamuan kudus
Jadi dimohon kalau Bapak Ibu sudah selesai botol anggurnya atau gelas anggurnya, kok botol ya, gelas anggurnya bisa ditaruh di lantai saja. Jadi jangan di kursi, nanti takutnya masih ada sisa dan tumpah, susah untuk dibersihkan. Jadi harap Bapak Ibu sisa gelas anggurnya bisa taruh di bawah, di lantai aja, supaya pelan-pelan bisa membersihkannya dengan baik. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami terima ketenangan dari Engkau Tuhan. Kami terima kemenangan kami di dalam-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora,
kuat karena-Mu. Kami mau terus bertahan bersama-Mu Tuhan. Sekalipun dalam lembah kelam kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami bisa terus menerima kekuatan dari Engkau. Kami masih bisa mengalami dan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semuanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Sebagai bentuk kasih-Mu, sebagai bentuk cinta-Mu Tuhan, Engkau mengorbankan anak-Mu sebagai ganti dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Thank you, Jesus. Cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Mari angkat tanganmu, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan Baru Tuhan, ku dijadikan baru. mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Duduk sehidangan bersama Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, mari masing-masing pribadi mengintrospeksi diri kita, berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Tuhan. Sebab pada waktu kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus lewat roti dan anggur, tapi kita hidup tidak layak di hadapan Tuhan, maka bukan menjadi berkat buat kita. Alkitab berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Kalau ada kesalahan-kesalahan terhadap orang lain, engkau boleh berkata, Tuhan, aku mohon pengampunan-Mu. Aku mengampuni si A, si B, si C.
Lalu engkau berdamai dengan Tuhan untuk kesalahan kita, dosa kita. Supaya pada waktu engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dalam keadaan engkau layak, di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Di situ ada perkara-perkara yang ajaib. Karena tubuh dan darah Yesus ada kuasa di dalamnya. Mari masing-masing saya beri kesempatan untuk berdamai. Innalama sakata karada bayang. Tuhan, engkau tilik setiap jemaat-Mu. Engkau tilik setiap pribadi lepas pribadi. Kami akan makan dan minum duduk sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau tilik setiap pribadi masing-masing. Mari kita persiapkan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah yang ada di tangan kananmu roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan Alkitab menulis wajah Yesus tidak lagi rupa manusia, karena penuh dengan luka. Tetapi tahukah saudara, Yesus melakukannya karena Dia mengasihi saudara. Karena tidak mau seorang pun yang binasa. Karena Tuhan mau semua orang mengalami keselamatan. Itu sebabnya kita mengangkat tubuh Tuhan Yesus saat ini. Pada waktu engkau makan tubuh Tuhan Yesus, engkau sedang memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Dan biarlah engkau punya janji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau sia-siakan pengorbanan Yesus. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman sambil kita berkata, Tuhan, aku tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Aku makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur, adalah lambang darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah di tangan kananmu adalah anggur yang merupakan lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Sampai waktu lambung Yesus ditusuk oleh tentara Romawi. Maka dari lambungnya yang ditusuk itu mengeluarkan darah bercampur dengan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Darahnya tercurah buat saudara dan saya sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau dilayakan. Lewat darahnya engkau disucikan. Lewat darahnya engkau ada pengampunan dosa. Betapa hebat kuasa darah Yesus. Sebentar waktu engkau minum anggur yang adalah lambang darah Yesus, engkau boleh berkata, lewat darahmu Tuhan aku dilayakkan. Yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahmu ada pengampunan dosa buat hidupku Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Waktu kita minum
anggur yang adalah lambang darah Yesus. Ingat baik-baik, engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahnya engkau ada pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang sempurna. Ya lama. Mari Tuhan Engkau lawat jemaat-Mu. Lawat pribadi lepas pribadi hari ini. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sakit hari ini, engkau berkata aku sembuh. Engkau yang punya masalah, engkau boleh berkata Tuhan pasti memberi jalan keluar. Engkau yang susah, engkau boleh berkata penghiburan datangnya daripada Tuhan. Terjadi dalam hidupku hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Kami mengingat pengorbanan-Mu. Kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Pengorbanan-Mu yang hebat. Yang membuat kami berarti di hadapan Tuhan. Yang membuat kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu bahwa perjamuan kudus bukan rutinitas. Tapi lewat perjamuan kudus kami mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang dahsyat. Yang melayakkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allah. Lagi sekali katakan ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kami tetap percaya di tengah badai kehidupan kami selalu ada Tuhan yang setia. Allah yang setia yang selalu menyertai kami, memampukan kami untuk tetap bertahan. Sehingga kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami mengalami janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima dengan pengertian yang benar. Sehingga kedatangan kami menerima sesuatu dari firman Tuhan. Pulang dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang diubahkan, dikuatkan, menjadi berkat. Urapi hamba-Mu, hamba terbatas. Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatunya. Dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Yang sama-sama belajar katakan amin. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk tim praise and worship yang luar biasa. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya percaya
kita semua dalam penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah penyertaan Tuhan juga saya tetap percaya, yakin bahwa setiap kita yang hadir ini tidak ada satupun yang datang tanpa masalah. Ya, tidak ada satupun yang datang tanpa proses dan pergumulan. Boleh bantu saya lihat muka-muka yang bermasalah? Pasti nggak ada, nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena kita lah orang-orang yang selalu mengucap syukur ya. Kita orang-orang yang selalu mengucap syukur. Ada banyak orang mengikut Tuhan berpikir bahwa mereka nggak akan ada masalah. Atau bahkan ada beberapa orang yang pindah kepercayaan mereka karena berpikir kayaknya jadi orang Kristen ini luar biasa. Mati pasti masuk surga. Hidup pasti diberkati. Iya, pasti masuk surga, tetapi enggak simsalabim lalu kita jadi orang Kristen lalu tiba-tiba langsung masuk surga. Ada proses perjalanan yang harus kita lewati, ada pergumulan yang harus kita hadapi, ada salib yang harus kita pikul. Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, siapa yang mau ikut Tuhan? Ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangkal diri Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu yang mudah. Di saat kita harus menyangkal kedagingan kita, keinginan kita, tawaran-tawaran dunia untuk kita hidup benar, itu enggak mudah. Boleh kuat sadiki Jo. Cuman mau saya panas badan. Tadi saya kaget Pak Danang bilang 1 botol. Wih 1 botol mabot orang. 1 gelas Pak Danang. Sadiki Jo cuma saya panas badan. Ya kalau saya panas badan, tetapi kalau orang Manado kan jatah gantung kalau cuma sepanas badan. Kadang-kadang di kampung saya ingat pulang habis ibadah waktu itu pas ada keluarga saya ada kegiatan, ada acara, pulang gereja, so duduk, so lingkar meja di belakang, dan bilang ada perjamuan di gereja tak gantung. Pakai sadiki dia bilang, saya genap di sini Jo, saya kelar supaya nyendak setengah-setengah dia bilang begitu. Ya tawaran-tawaran seperti itu Bapak Ibu Saudara, itu sangkal diri, itu pikul salib. Tapi nggak mau kalau mau ikut Tuhan kita harus pikul salib setiap hari, nggak cuma di hari Minggu. Nggak cuma di saat family cell, nggak cuma di saat kita lagi ibadah doa. Kegiatan-kegiatan rohani kita pikul salib, pulang dari gereja sampai di luar salibnya dikasih ke Pak Edi. Biar Pak Edi mesti hamba Tuhan yang pikul ini. Mesti FCL juga yang pikul ini. Pak Danang juga yang pikul ini. Enggak, firman Tuhan bilang semua orang, setiap orang yang ikut Tuhan harus sangkal diri pikul salib. Matius 10 ayat 38 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang gak mau diproses, barang siapa yang tidak mau mengalami pergumulan di dalam Tuhan, jangan ikut Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi ada masalah pergumulan, tetap dipikul. Karena orang-orang yang seperti itulah yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikut Tuhan. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dia mau orang percaya atau tidak. Bahkan mereka yang melayani nggak lolos dari yang namanya pergumulan dan masalah. Tetapi saya percaya setiap masalah dan pergumulan ada penyertaan Tuhan yang akan menyertai kita. Dia akan memberikan kita solusi, dia akan memberikan kita jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bilang di sebelah biasa katue. Biasa, coba apalagi yang keruntnya agak tebal, coba sekuat sedikit, biasa. Sampai dia kerunyut agak hilang. Mungkin saking beratnya, atau ada yang sulit mengatakan seperti ini. Biasa, susah pastor, terlalu berat. Kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pencobaan-pencobaan itu sebenarnya biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang masalah pergumulan soal keuangan, soal sakit penyakit, masalah yang terjadi dalam keluarga, diizinkan Tuhan, Tuhan tahu kita mampu. Berarti Tuhan tahu kita mampu, bilang kita mampu. Berarti orang yang mampu gak akan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Malah mereka akan bersyukur, mereka gak akan mempersalahkan orang lain. Yang setuju katakan amin.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan menanggungnya. Kata menanggungnya ini berarti kita akan diberikan kemampuan untuk bertahan. Sampai kapan pastor? Selama. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara kita harus menanggung? Sampai kapan kita harus bertahan di saat masalah dan pergumulan? Sampai sakit penyakit kita sembuh? Sampai keuangan kita dipulihkan? Masalah hubungan suami istri dipulihkan? Iya dipulihkan, tapi bukan berarti masalah nggak akan datang lagi. Dia akan datang tanpa diundang, bahkan dia datang dengan teman-teman. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ini masalahnya nggak habis-habis, kok dia datang dengan bawa tambang lagi. Memang ingin tahu diri. Ingin tahu diri. So itu terang mesti tahu diri bahwa kita harus mampu untuk bertahan. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menanggungnya. Kita tanggung. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kali yang kedua. Kenapa? Karena masalah nggak akan pernah habis. Berarti sampai Yesus datang kali yang kedua kita akan mengalami proses dan pergumulan. Kita harus pikul salib. Kalau punya pengertian seperti ini saya percaya kita menjadi orang-orang yang bertahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, proses masalah pergumulan diizinkan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan lagi hukum saya dan saudara. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum kita. Karena semua hukuman sudah ditanggung di kayu salib. Tetapi lewat masalah dan pergumulan membuat saya dan saudara untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Membuat saya dan saudara semakin serupa dengan Kristus. Proses membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Mungkin dulu kelihatan hantu, sekarang sudah lihat seperti Kristus. Coba lihat kiri kanan seperti apa. Pasti seperti Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berani bilang seperti hantu. Apalagi di depan. Coba Yudi bilang pap seperti hantu. Jadi masalah diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi kalau dalam masalah pergumulan, tunggu-tunggu Jo. Orang mau lihat demonstrasi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang lagi sakit, yang lagi bergumul, yang lagi nggak doi, yang lagi nggak punya pasangan. Sudah terlalu lama sendiri. Yang single, sedikit. Kuasa Tuhan terjadi. Yang penting kita bertahan, bilang bertahan. Makanya khotbah hari ini saya beri judul mampu bertahan. Tadi pagi hanya bertahan kurang pas, katanya bagus. Mampu bertahan. Siapa yang mau mampu bertahan? Pasti mengalami kemenangan. Oke. Apa sih pengertian dari bertahan? Boleh bantu saya punya aqua? Kalau minum agak sulit ditahan. Iya. Thank you. Pengertian dari bertahan adalah sikap dan kualitas hidup yang menggambarkan kemampuan untuk tetap memegang dan mengerjakan apa yang harus diselesaikan. Walaupun ada banyak masalah atau tantangan yang harus dihadapi. Bertahan adalah sikap untuk terus mau berjuang walaupun berjumpa dengan kegagalan dan mau untuk bangkit, katakan bangkit, dan tidak menyerah. Saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mampu bertahan. Kenapa? Karena masalah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara bukan soal apa masalahnya, atau bagaimana bentuk masalahnya, karena saya percaya setiap kita diizinkan masalah, proses sesuai dengan kemampuan kita. Mau besar atau kecil, kita nggak bisa bilang, Pak Edi kok nggak tahu tuh sampai masalah. Kayaknya Pak Edi tuh nggak ada masalah. Pak Edi bisa bilang begini, ngoninin tahu tuh pendeta sampai masalah. Semua punya masalah yang sama. Tapi sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi seberapa mampu kita untuk bertahan, menahan masalah itu, itulah yang paling penting kita perhatikan. Karena di saat masalah pergumulan datang dan saya dan saudara tidak mampu bertahan, kita akan jatuh. Saya kasih contoh seperti ini. Saya minta 2 kilo, datangnya yang 10 kilo. Jadi ilustrasinya sedikit berubah. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ini berat sekali. Tapi kalau saya cuma pegang sebentar ini nggak masalah. Berat kok. Nggak masalah.
Tapi bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah 5 menit. Ini aja udah totofore. Ternyata ciri-ciri pertama orang kalau punya masalah itu kelihatan dari totofore. Dan mulai berkeringat, kita semua mulai berkeringat, langsung panas muka semua babinya. Coba lihat muka-muka babinya di sebelah, mungkin pergumulannya terlalu berat. Kalau cuma sebentar mah nggak apa-apa. Tapi kalau lama, atau mungkin ada yang masalahnya sepertinya nggak terlalu berat. Bilang aduh tapi masalah terlalu besar. Cuman HP dong. Ringan nggak? Ringan. Tapi kalau dia sampai 30 menit, seperti yang pernah mungkin Bapak Ibu Saudara alami masih kecil. Orang tua kita suruh angkat tuh tangan tinggi-tinggi. Kiap ada ambil 1.000 rupiah di dompet Pak Mama. Nah kalau cuma sebentar 10 menit, kalau setengah jam, 1 jam, 2 jam. Apa? Masalah terjadi yang paling berat di saat masalah itu kita jatuh. Kita memegang masalah dan jatuh. Nggak, ini HP rusak. Pada kaget semua kan? Kaget. Sebenarnya perlu kaget di saat orang jatuh Bapak Ibu Saudara. Kayak HP ini kita kaget, wajar kita kaget. Musuh jatuh. Kenapa? Nggak mampu bertahan. Bukan soal apa yang kita sedang hadapi. Pertanyaannya saya dan saudara mampu nggak bertahan di saat masalah itu datang? Ya harus mampu. Karena hidup nggak akan pernah selesai. Berarti masalah juga nggak pernah selesai. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Masalah dan pergumulan, proses salib harus kita pikul. Yang siap pikul salib katakan amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang lagi sakit selama pastor. Kita pengen punya anak. Belum ada anak. Sama saya juga lagi berdoa untuk anak kedua. Kalau baru menikah 1 tahun, 3 tahun gak masalah. 10 tahun. Saya udah 10 tahun lagi minta-minta Tuhan. Kalau saya gak mampu bertahan, saya kehilangan sukacita di rumah tangga. Mampu bertahan gak? Keuangan gak dipulihkan, sakit gak dipulihkan. Kalau gak mampu bertahan, bukankah pada akhirnya kita akan kompromi dengan dosa? Kita akan kecewa dan pada akhirnya kita menolak Tuhan. Apa yang selama Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sulit untuk kita hadapi? Ada berapa banyak akhirnya pasangan suami istri bercerai? Kenapa? Karena gak tahan untuk mengalami proses dalam pernikahan. Siapa sih gak punya masalah dalam pernikahan? Semua punya masalah. Lalu kenapa orang lain bisa melewati kok orang nyanda? Masalahnya sama. Yang bikin beda apa? Ada yang mampu bertahan, ada yang tidak mampu bertahan. Oleh sebab untuk mampu bertahan itu sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki saya dan saudara. Dimanapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ada berapa banyak orang diproses di dalam pelayanan, gak mampu, minta mundur. Gak mau melayani dulu. Mau jadi jemaat biasa dulu. Lama-lama hilang. Di luar sana, di sini gak ada. Yang setuju katakan amin. Yang putus asa, kecewa gara-gara sakitnya gak sembuh-sembuh banyak Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan dibilang berbahagialah orang yang gak punya masalah Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan di sini apa firman Tuhan bilang? Yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti kalau ada masalah dan pergumulan, jangan pernah lari dari masalah dan pergumulan. Enggak akan bahagia. Firman Tuhan ngajarin kalau kita bertahan baru kita bisa berbahagia. Masalah boleh masih ada, pergumulan masih ada. Enggak sembuh-sembuh, konflik masih terjadi. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan. Amin. Lalu bagaimana pastor caranya supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah masalah dan pergumulan? Yang pertama, saya dan saudara akan memiliki kemampuan bertahan apabila kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan. Percaya sama firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh gak percaya kepada saya secara manusia, tapi setiap firman Tuhan yang harus saya bagikan, Bapak Ibu Saudara harus terima dan percaya. Kalau kita gak percaya Bapak Ibu Saudara, kedatangan siang hari ini Bapak Ibu Saudara ke gereja semuanya sia-sia. Percaya buat saya, percaya deh. Sia-sia gak akan mengubahkan apapun Bapak Ibu Saudara. Perubahan terjadi hanya di saat kita mau percayai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang kepada FCL, datang kepada Pak Edi, datang kepada Pak Wem.
pendeta-pendeta yang hebat, kalau kita nggak percaya firman Tuhan yang dibagikan, kita datang cuma curhat. Beda datang curhat dengan datang untuk sharing. Kalau curhat lebih condong apa? Untuk minta supaya disupport apa yang dia pikirkan. Kalau sharing dia mau minta firman Tuhan mengubahkan dia. Percuma Bapak Ibu Saudara. Di family cell, akhirnya kita hanya datang ke tempat ini sekedar memenuhi kegiatan rohani. Kegiatan-kegiatan peribadatan. Nggak akan berubah. Harus percaya, bilang percaya. Nah, apa yang dimaksud percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya yang dimaksud sini di saat kita mendengar firman dan kita melakukan. Bukan cuma asal percaya aja, mendengar dan melakukan. Kalau cuma dengar-dengar aja Bapak Ibu Saudara, orang kalau kebanyakan dengar, semakin banyak pengetahuan tanpa mempraktekkan, dia cuma bisa ngajarin orang. Penuh dengan pengetahuan full ngajarin orang tapi nggak bisa praktek. Gak heran hidupnya Bapak Ibu Saudara nggak berubah-berubah. Bukan artinya saya sudah berubah, sampai hari ini masih belajar. Masih belajar. Nggak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena turun di tempat ini saya ditanya. Orang melihat saya bagaimana, apakah yang saya ajarkan saya menghidupi atau tidak. Berkhotbah, semua orang jago khotbah. Saya ingat waktu itu Pak Wen bilang, khotbah mah gampang Stephen. Yang susah di saat ngana khotbah, kamu harus bertanggungjawabkan apa yang kamu khotbahkan. Itu tuh susah. Begitu Pak Luhut. Bapak Ibu Saudara juga punya tanggung jawab. Datang siang hari ini dengar firman Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Pulang dari sini lakukan. Bilang di sebelahnya lakukan. Itu percaya yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lagi ada masalah keuangan, lalu baca firman Tuhan dan firman Tuhan bilang jangan utang, berarti jangan Wah, ini udah mulai berat nih. Fasten your seatbelt Bapak Ibu Saudara. Loh, firman Tuhan yang bilang bukan pendeta Stephen atau pendeta Ediwan Joyo. Firman Tuhan bilang jangan utang, berarti jangan utang. Pastor sesusah, kerja. Doa lebih banyak, kerja lebih banyak. Pastor kita doa terus, memang kerjanya agak kurang. Emang itu doa-doa kong itu doi mu ciri dari langit. Firman Tuhan bilang doa dan bekerja. Enggak bilang sini doa dan berhutang. Kok marah-marah? Enggak, karena Bapak Ibu Saudara saya menangani beberapa orang punya konflik masalah uang. Masalah kong langsung sekali berhutang. Ya saya hanya coba nyampaikan firman Tuhan, ini enggak gampang nih yang kayak gini. Tetapi kan yang enggak gampang, firman Tuhan memang enggak gampang. Tetapi kuasanya akan terjadi di saat kita mau praktek. Kalau firman Tuhan gampang, kita mah jadi orang-orang gampangan. Dia bilang jangan berhutang. Yang ada doa dan bekerja Bapak Ibu Saudara. Roma 13 ayat 8a, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, jangan berhutang. Yang ada adalah kita belajar mengasihi, kita bantu orang lain. Kalau ada orang datang berhutang Bapak Ibu Saudara, mendingan dari kita kasih semampu kita. Kalau memang kata semampu, kalau memang kita bisa mampu bantu dia lebih dari yang dia butuhkan, enggak apa-apa gitu. Yang penting tergerak dari Tuhan. Tuhan bilang kasihi, beri, kasih aja. Jangan koncudu, kasih aja. Tetapi kita datang ke tempat ke orang lain, jangan ngomong sedikit-sedikit, utang pinjam. Akan jadi masalah. Saya menangani satu anak muda. Ketipu, dia ditipu lalu akhirnya usahanya bangkrut. Dia berusaha menyelesaikan dengan cara sendiri. Cari lubang. Untuk apa? Utang. Belum ada penghasilan. Akhirnya untuk lubang yang satu dia cari tempat lain, bikin lubang, tutup lubang sini. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ya enggak habis-habis tuh lubang. Saya bilang lalu bagaimana? Saya bilang mendingan daripada nganaba utang. Kamu ketemu orangnya dan miliki kerendahan hati bilang minta maaf. Kita lagi bangkrut. Kita kena tipu. Memang kenyataannya seperti itu. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Apa adanya aja datang. Daripada kita mau coba-coba utang tempat lain, enggak selesai-selesai itu utang. Amin. Oh, bantu lihat kiri kanan bilang ada sukacita. Ada sukacita. Firman Tuhan loh yang ngomong. Berdoa, saya percaya tanpa orang berhutang, kalau kita banyak doa dekat dengan Tuhan, Tuhan yang gerakan mereka untuk bantu kita. Tuhan yang gerakan, ada begitu banyak cara Tuhan untuk membantu kita.
Nggak mungkin Tuhan melarang sesuatu lalu dia mempraktekkan sesuatu tanpa tanggung jawab buat saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan adalah praktek. Kalau Tuhan bilang, kalau firman Tuhan bilang datang ke tempat ini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ampuni Bapak Ibu Saudara, tapi pastor dia cucu pak kita dari belakang kong dia skop dari sei, dia tolak dari muka. Tapi firman Tuhan bilang ampuni Jo, gak usah cari alasan lain. Ampuni Jo. Firman Tuhan bilang kalau ditampar pipi kiri kasih pelungku kanan. Ini enggak sulit. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan, gak mengerti firman, dikasih ayat ini bagaimana? Lu bener aja lu, agama lu ngajarin kayak gitu. Ya firman Tuhan bilang seperti itu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan pelungku kanan dan kaki kiri, naik kaki kanan. Masih belajar juga, sama-sama belajar. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan bilang, apa ya? Pastor sepertinya ganti-ganti sepatu. Ganti-ganti jas, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Lewat siapa? Lewat orang lain. Kok bisa begitu ya? Bagaimana caranya kita diberkati Tuhan? Belajar memberi. Karena kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Belajar memberkati orang lain. Bukan berarti kita belajar memberkati orang lain, lalu kita sama-sama dengan pastor mau tunggu-tunggu, kita kasih sepatu supaya dia kasih sepatu. Kita tunggu upahnya bukan dari manusia, dari Tuhan. Mungkin dia nggak dikasih sepatu, tetapi ada hal-hal yang Tuhan tahu lebih kita butuhkan, itu yang dia akan sediakan. Beri aja, beri maka kamu akan diberi. Praktek firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang lagi sakit berarti bersukacitalah. Bergembiralah. Yang lagi sakit katakan amin. Bagaimana Pak Pastor, so sakit begini kamu bersukacita. Biarnya sedikit meringis, yang penting tuh hati penuh sukacita. Itu obat yang manjur loh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang begitu. Bukan artinya gak ke dokter lalu di rumah kok senyum-senyum terus. Kagak sol naik di kepala. So sedikit begini kagak. Ke dokter lah, Tuhan pakai dokter-dokter yang ada. Tetapi respon hati kita menyikapi keadaan kita harus bergembira. Hati kita harus bergembira. Amin. Itu namanya mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, pulang mempraktekkan, tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mendengar, mau praktek, banjir boleh datang, angin boleh datang, badai boleh datang, masalah apapun boleh datang, kita nggak akan roboh. Kita akan tetap bertahan, bilang tetap bertahan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, apa yang menjadi masalah pergumulan, percaya. Praktek firman Tuhan dari tempat ini pulang praktek. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang bertahan di tengah-tengah masalah pergumulan. Yang kedua, saya dan saudara akan memiliki kemampuan bertahan apabila kita mau menanggalkan beban dan dosa. Bilang menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti sedang berada dalam perlombaan dan pertandingan. Siapa di sini yang suka olahraga? Yang pernah ikut lomba dan pertandingan? Bapak Ibu Saudara, orang kalau berlomba ikut dalam sebuah pertandingan, kalau kita bawa beban Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sulit untuk bertahan.
Sulit untuk bertahan. Ilustrasinya seperti ini. Boleh dipakein? Oh, kita main ini dulu. Ini tim basket saya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sekarang saya selalu rajin main basket dengan teman-teman. Karena pengen panjang umur dari kesehatan supaya terjaga. Nah, ayo. Mereka berdua ini jago-jago main basket. Ada satu lagi di belakang beberapa orang. Merdu aja. Ayo, kalian main basket. Ini ceritanya lagi pertandingan dan perlombaan bola basket. Nah, orang begini kalau kalau pendeta main dengan mereka seperti itu, mereka takut pendeta kuat mengalah jo, hamba Tuhan mengalah jo. Lihat kayak holy banget tuh begini-begini. Kita mau olahraga guys, coba jangan kelihatan. Olahraga, ini kalau olahraga main basket ngoni cari rebut tuh bola ini. Aduh. Kita olahraga, ini lagi bertanding nih Bapak Ibu Saudara. Ngoni rebut ini bola ini. Nah, hebat, jago. Coba kalian bawa ini beban. Boleh tolong SM? Roy ini jago Bapak Ibu Saudara main basket. Tapi sejago-jagonya dia Bapak Ibu Saudara dalam pertandingan basket, kita lagi olahraga Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara dia bisa bertahan gak main sama saya? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Coba kamu ambil ini. Ya ampun. Ya elah. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, susah. Sehebat-hebatnya dia kalau ada beban yang dibawa selama pertandingan, saya percaya dia gak akan bertahan sampai pada garis finish. Dia sulit untuk menang. Sama dengan Kiki. Ki. Susah. Kenapa? Karena terikat dengan apa? Dengan dosa. Makanya firman Tuhan mengajarkan kalau dalam pertandingan, dalam perlombaan, dosa dan beban itu harus ditanggalkan. Kalau enggak mungkin bisa bertahan Bapak Ibu Saudara. Biar kita seumur begini, tapi kalau ada orang bawa beban begini mah gampang. Enggak susah. Beban seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini banyak orang di dalam pertandingan, orang percaya dalam perlombaan, mengikuti pertandingan tetapi bawa beban. Bebannya apa? Rasa kecewa, sakit hati, kepahitan. Ada gak di firman Tuhan tulis kepahitan? Kepahitan Bapak Ibu Saudara gak bisa mengampuni. Susah Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau mau bertanding, mau berlomba, bisa bertahan sampai garis finish, ini harus ditanggalkan. Ini beban nih. Setiap saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara wajib ikut pertandingan perlombaan kehidupan. Hidup udah susah. Persaingan semakin ketat. Masa yang akan datang tidak akan menjadi lebih baik. Akan datang namanya masa sukar. Udah susah terus kita masih bawa-bawa beban. Bagaimana kita bisa bertahan? Lepaskan kekecewaanmu. Lepaskan sakit hatimu, iri hatimu, tidak bisa mengampunimu supaya Bapak Ibu Saudara bisa apa? Bisa bertahan sampai pada garis finish. Sama dikatakan juga tanggalkan dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa itu mengikat. Mengikat nih. Kompromi dengan dosa, perzinahan, judi, mabok, itu dosa Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kita lagi mengikuti perjalanan kehidupan yang begitu berat, tetapi kita terikat dengan dosa. Firman Tuhan bilang tanggalkan. Tanggalkan, lepas. Supaya apa? Saya percaya saat kita main basket Bapak Ibu Saudara, saya percaya mereka akan menang, akan bertahan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini orang percaya mengikuti perlombaan tetapi kecewa gak bisa dilepas. Sakit hati gak bisa dilepas, gak bisa mengampuni orang lain. Gak bisa bertahan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan, tepuk tangan buat mereka. Saya undang tim PW untuk naik. Terikat dengan dosa ini sulit, datang kepada Tuhan bertobat, minta dilepaskan itu dosa. Kalau kita terikat dengan dosa, kita gak bisa kemana-mana loh Bapak Ibu Saudara. Kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, tetapi kalau dalam kehidupan kita tidak melepaskan beban, menanggalkan beban dan dosa kita nggak akan mampu bertahan. Apa yang sedang mengikat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Kenapa kita sepertinya sulit untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita? Mungkin masalahnya ini.
kita nggak bisa mengampuni orang lain. Hari-hari gini terus kita nggak bisa mengampuni orang lain. Itu udah bukan level lagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga dan yang terakhir. Saya dan saudara akan memiliki kemampuan bertahan apabila kita selalu bersemangat. Bilang bersemangat. Saya minta tim PW untuk naik. Saya baca sebuah artikel Bapak Ibu Saudara di Google. Di dalam sebuah pertandingan maraton lalu mereka mewawancarai beberapa orang pelari maraton. Pelari maraton itu pelari yang jarak jauh. Jarak jauh. Ditanya masalah yang terberat kalau maraton ini apa sih? Mereka nggak bilang karena jaraknya jauh. Nggak bilang, tetapi yang mereka bilang begini, yang paling sulit adalah di saat mereka memulai maraton, mulai untuk bertanding. Lari pertama, di saat pertama mereka lari, ada orang-orang yang bersorak-sorai. Ada orang-orang yang mensupport mereka, mendukung mereka. Jadi mereka itu bersemangat. Wah, mereka lari. Mungkin baru 50 meter, 100 meter masih banyak orang yang bersorak. Ayo kamu bisa, luar biasa. Ayo kamu mantap, ayo terus maju-maju. Kalau yang lari itu John, ayo Uncle John. Lari-lari biar dia besar begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada orang yang bersorak-sorai, apalagi istrinya di belakang. Halo sayangku, lari sayang, oke. Semangat. Padahal sohosa nih, maraton nih Uncle John. Tapi dia istri dari belakang mendukung, teman-teman mendukung. Oke, tapi Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ dia cerita. Yang paling sulit adalah di saat dia mulai melihat tuh suara atau mendengar tuh suara itu mulai kecil. Mulai gak kedengaran tuh suara, udah gak ada lagi yang zaman support. Semakin jauh, mungkin udah sekitar 50 km kali ya, kurang lebih 50 km. Udah gak ada suara sama sekali dan dia berlari sendiri. Di situ dia bilang itu hal yang paling berat, kenapa mereka mulai kehilangan semangat mereka. Kenapa? Karena gak ada lagi yang mensupport mereka. Gak ada lagi yang mendukung mereka. Mereka bilang, aduh Pak itu paling sulit untuk bertahan, rasa-rasanya ingin berhenti. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang ikut perlombaan. Mulai kehilangan semangat mereka. Mereka berpikir sudah tidak ada lagi yang mensupport. Tidak lagi ada lagi yang mendukung. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang di antara supporter itu bukan mensupport. Tetapi menjatuhkan. Nggak bisa lo. Nggak mungkin keuanganmu dipulihkan. Sakitmu terlalu parah. Pasanganmu terlalu berat. Masalah kalian terlalu berat. Ada seperti itu kan, kalau bertanding gak semua orang suka sama kita. Ada yang like or dislike. Tapi saya bilang Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara yang sedang hadapi. Tantangan, keadaan. Jangan pernah kehilangan semangat. Tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara. Amsal 18 ayat 14 bilang begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jangan patah semangatmu. Cuman karena pasanganmu gak berubah-berubah. Cuman karena perekonomiannya belum ada tanda-tanda perubahan. Dompet tipis terus. Mau bayar ini bingung, buat besok bayar ini bingung, besok bingung. Jangan pernah kehilangan semangat. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan izinkan kita mampu melewati. Pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi sedang mendewasakan saya dan saudara. Praktek firman Bapak Ibu Saudara. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah siang hari ini saya gak tahu. Kita datang dengan masalah mungkin lagi berpikir kita harus stop. Atau mungkin tiba-tiba yang berpikir kita harus lebih baik pisah. Justru orang kalau begini. Atau ada yang berpikir kita sudah mau pergi gereja. Kayaknya percuma kita pergi gereja. Buat apa lagi? Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bersemangat. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dikatakan firman Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Di saat kita dalam pencobaan Dia akan datang memberikan kita solusi. Supaya kita bisa menanggungnya. Supaya kita bisa bertahan Bapak Ibu Saudara. Buat pilihan. Tuhan tidak pernah hilangkan semangat loh. Dia gak pernah menyerah. Cuman supaya dan saudara itu bisa diselamatkan. Mati di kayu salib. Dia gak menyerah. Dia gak kehilangan semangat. Kita belajar di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ada seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Tapi tetap bersemangat. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. 12 tahun sakit. Sehingga saat dia melihat Yesus datang meskipun di tengah-tengah keramaian dalam keadaan sakit Bapak Ibu Saudara.
Dia tetap bersemangat untuk mendekat dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan terjadi kesembuhan. So sakit 12 tahun, mungkin di tengah-tengah dia lagi bingung mau berdekat bagaimana. Orang menghalangi, berkerumun. Tapi dia gak kehilangan semangat. Dia tetap cari Tuhan. Dia coba jamah Tuhan, jubah Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan. Yang lagi sakit, jangan putus semangatmu. Tetap cari Tuhan. Mungkin sulit, jangan pernah berhenti. Karena kita orang-orang percaya yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percaya. Belajar 12 tahun. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya dalam setiap masalah pergumulan kita. Tuhan turut bekerja. Yang kedua kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dapat informasi dia mau dibakar. Kehidupannya merasa tertekan. Disuruh untuk menyembah Allah lain. Tetapi yang dilakukan dia tetap menyembah. Dia tetap semangat menyembah Tuhan. Dia gak mau kompromi. Jangan sampai tekanan-tekanan hidup hari-hari ini membuat kita kompromi dengan dosa. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita pakai cara yang gampang. Kita lebih percaya orang pintar pada firman Tuhan. Kita gak lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan. Kita lagi diuji. Kita lagi didewasakan. Belajar dari Paulus. Diusir beberapa kali hampir mati. Masuk ke penjara, ditinggal teman-temannya tapi tetap bersemangat untuk menyampaikan Injil. FCL, hamba-hamba Tuhan, setiap kita terus kabarkan baik, sampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Bukan cuma tugas pendeta loh Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma tugas FCL tapi tugas kita bersama untuk menyampaikan kabar baik. Mungkin dibilang pendeta swasta, so suci. Jangan pernah berhenti. Jangan kehilangan semangat. Bayangin Bapak Ibu Saudara kalau Yesus waktu itu patah semangat. Di saat di Getsemani dia bilang, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Lalukan cawan ini di titik di mana dia merasa aduh. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang biar kehendakmu saja yang terjadi. Biar kehendakmu saja yang terjadi. Dia gak kehilangan semangat. Bayangin kalau saat itu dia patah semangat Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara pasti binasa. Percuma kita ada di tempat ini. Tetapi karena dia bersemangat. Dia rela mati di kayu salib. Dia gak mundur, dia bilang kehendakmu yang terjadi. Saya dan saudara ada di tempat ini menerima janji keselamatan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai di titik rasa berat sekali bilang, biar kehendakmu saja yang terjadi. Belum ada pemulihan apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha. Dalam kesehatanmu bilang, Tuhan biar kehendakmu saja yang terjadi. Dan percayalah kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Dan saya percaya kita akan menjadi jemaat-jemaat yang bertahan. Lalu bagaimana caranya kita agar selalu bersemangat? Diajarkan untuk bersemangat. Caranya bagaimana? Firman Tuhan bilang begini, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih lesu berbeban berat hari ini Bapak Ibu Saudara putuskan. Datang kepada Tuhan. Tuhan saya bilang marilah. Marilah. Tergantung dari kita mau datang atau tidak kepada Tuhan. Kita mau pergi ke Tuhan atau enggak. Firman Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam ketenangan ada semangat yang bisa kita terima untuk melewati masalah dan pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Datang kepada Tuhan. Anak-anak muda jangan kehabisan healing. Lagi ada masalah, healing pastor. Boleh gak melayani dulu, kenapa? Mau healing dulu, healing. Healing di mana? Mau di pantai, mau staycation dulu, mau ke luar negeri. Bukan salah Bapak Ibu Saudara, bukan salah. Tapi kalau kita berpikir bahwa di saat kita healing ke mall, lalu kita akan mendapatkan ketenangan yang sejati, salah Bapak Ibu Saudara. Lagi ada masalah yang hobi nonton, pasti sampai dia nonton, oke, fun, luar biasa. Emang pulang utangnya bisa kelunas? Baik itu beli tiket supaya bayar utang. Kalau ke mall Bapak Ibu Saudara mungkin happy sampai di rumah emang pergumulannya selesai. Enggak. Tapi bersama-sama dengan Tuhan kita datang kepada Tuhan. Dia berikan ketenangan yang sejati. Dia kasih ketenangan yang luar biasa. Masalah boleh masih ada. Pergumulan boleh masih ada. Proses masih kita pikul. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan. Ketenangan yang sesungguhnya akan menjadi bagian saya dan saudara. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan dari mall. Karena mall gak bisa kasih kekuatan. Yang saya katakan amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah Saya undang untuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sanggup pulihkan, Dia sanggup pulihkan masalah dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tangan, saya undang Pak Edi untuk doa tutup. Seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku Tak akan goyah. akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Akan goyah selamanya. Sekali lagi tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Selama kita masih ada di dunia, berarti tetap ada masalah. Kalau saudara mau berhenti dari masalah, saudara boleh berkata, Tuhan kita semua mau pulang. Tapi selama saudara masih hidup, berarti tetap ada masalah. Tapi hari ini firman Tuhan memberi jawaban dalam hidupmu untuk mampu bertahan di tengah masalah gelombang. Mempercayai firman Tuhan, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Dan mari yang ketiga, tetap bersemangat di dalam. Maka engkau akan berkata, aku mampu, aku kuat bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu beban masalah saudara, tapi taruh tangan kananmu di dada. Ini aku Tuhan. Aku sadar bahwa aku hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. Tantangan, masalah, problem silih berganti. Dan selama aku masih ada di dunia ini, aku tetap akan terus menghadapi masalah. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan memberi jawaban dalam hidupku Tuhan. Bagaimana aku mampu bertahan? Yaitu pada waktu kami mempercayai firman Allah. Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Dan bersemangat di dalam Tuhan. Maka kami akan mampu bertahan. Bahkan bukan cuma mampu bertahan. Kami keluar menjadi pemenang bersama Tuhan. Ada sorak-sorai kemenangan. Dan boleh berkata dan boleh bersaksi kepada dunia. Aku adalah orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Hari ini Tuhan melawat kami. Tuhan melawat pribadi kami. Tuhan menjamah setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus, aku bertahan. Bahkan aku keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Stephen Tuhan. Biar Kau terus memberi hikmat, kekuatan, pewahyuan yang baru, pengurapan yang double porsi menjadi bagian hamba-Mu. Sehingga Engkau akan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati istri dan anak yang kekasih. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu sekarang sampai
Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.